Dalam hidup, tak semua kisah berjalan mulus seperti yang diimpikan. Ada cerita-cerita di balik senyum, ada luka yang tersembunyi di balik keberanian. Video ini mengangkat sebuah kisah nyata, tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang yang berani menghadapi kerasnya kehidupan di negeri orang. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Semoga lewat video ini, kita bisa lebih memahami arti ketulusan, kekuatan, dan pentingnya saling menghargai perjuangan sesama. Desa kecil di ujung Kabupaten Lumajang itu selalu tampak tenang. Pagi hari, terdengar kokok ayam dan deru motor tua yang lewat di jalan berbatu. Di sanalah Dinda tinggal, gadis berusia 24 tahun yang menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya lumpuh karena kecelakaan sawah. Dinda dikenal sebagai anak yang rajin dan tidak banyak mengeluh. Ibunya, Bu Marni, sering menatapnya dengan campuran bangga dan sedih, bangga karena anak gadisnya begitu kuat, sedih karena tahu bahwa kehidupan mereka tak pernah mudah. Hari itu, seperti biasa, Dinda membantu ibunya membuat tempe untuk dijual keliling kampung. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia terus memandangi selebaran yang dibawakan tetangganya, Mbak Lilis, yang baru pulang dari luar negeri. Kerja di Dubai. Gaji 8 juta per bulan. Tidak perlu biaya awal. Segera daftar lewat PT Bintang Mulia. 8 juta, Bu? Lirih Dinda sambil menunjukkan selebaran itu. Aku bisa lunasi utang Bapak, bisa belikan adik seragam baru. Bu Marni menghela napas panjang. Kerja di negeri orang itu nggak gampang, Nak. Kamu tahu sendiri cerita Mbak Lilis dulu. Banyak yang pulang tinggal nama. Tapi Dinda tetap pada keinginannya. Ia merasa inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Seminggu kemudian, ia pun diam-diam pergi ke kota untuk mendaftar ke agensi yang tertera di selebaran. Di kantor PT Bintang Mulia, Dinda disambut dengan ramah oleh seorang perempuan bernama Burika. Wajahnya penuh senyum, tutur katanya lembut, dan menjanjikan masa depan yang indah. Kamu cantik, Dinda. Di Dubai, majikan suka pekerja kayak kamu. Kamu rajin, pasti cepat dapat kerja bagus. Pokoknya, ini jalan hidupmu berubah. Tanpa pikir panjang, Dinda menandatangani kontrak yang disodorkan. Tak banyak ia mengerti, karena kontraknya pun ditulis dalam bahasa Inggris. Ia percaya saja. Lagi pula, siapa lagi yang bisa ia andalkan? Seminggu kemudian, ia diberangkatkan malam-malam dari Surabaya bersama 4 perempuan lain. Mereka semua tampak cemas tapi juga penuh harapan. Di bandara, Dinda menangis pelan saat menelpon ibunya terakhir kali. Doakan aku, Bu. Dinda janji akan kirim uang tiap bulan. Tapi yang tak ia tahu, bukan Dubai yang menantinya. Pesawat itu menuju negara transit di Asia Timur. Dan dari sana, nasib Dinda berubah drastis. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi mulai menyergapnya. Satu persatu harapannya perlahan musnah. Lampu-lampu bandara itu begitu silau. Dinda menatap keluar jendela pesawat dengan cemas. Saat pramugari mengumumkan bahwa pesawat akan mendarat di Bangkok, bukan Dubai, jantungnya mulai berdegup kencang. Bukankah seharusnya ke Dubai? Kenapa kita ke Thailand? Ia bertanya ke Burika yang ikut mendampingi selama perjalanan. Tapi Burika hanya tersenyum tipis. Transit dulu, sayang. Nanti baru lanjut. Kamu tenang aja, semua udah diatur. Namun Dinda mulai merasakan ada yang tidak beres. Begitu keluar dari pesawat, mereka tidak diarahkan ke ruang tunggu seperti penumpang biasa. Sebaliknya, mereka dibawa lewat pintu khusus tanpa pemeriksaan imigrasi resmi. Di luar,
dua pria asing sudah menunggu dengan mobil van hitam. Salah satunya bertubuh besar dan penuh tato. Saat mata mereka bertemu, Dinda langsung menunduk. Tubuhnya menggigil, firasat buruk merayap dalam darahnya. Naik, cepat, bentak pria satunya dalam bahasa Inggris campur Thai. Dengan rasa takut, Dinda dan 4 perempuan lain naik ke dalam mobil. Mereka saling berpandangan, tapi tak berani bicara. Tak ada yang paham bahasa asing, kecuali satu orang bernama Sri yang pernah kerja di Malaysia. Bahkan Sri pun terlihat pucat pasi. Perjalanan itu sunyi dan mencekam. Mobil membawa mereka jauh dari kota, ke sebuah rumah besar di pinggiran yang dikelilingi pagar besi tinggi. Saat mobil berhenti dan pintu terbuka, beberapa wanita muda dari berbagai negara menatap mereka dari jendela atas. Mata mereka kosong, seperti tak punya harapan. Di dalam rumah, Burika berubah wajah. Tak lagi ramah dan lembut, tapi menjadi keras dan menakutkan. Mulai malam ini, kalian jangan banyak tanya. Kalian akan tinggal di sini sampai ada majikan yang cocok. Tugas kalian, nurut. Kalau tidak, kalian akan dihukum. Dinda memberanikan diri bertanya, tapi saya dikontrak untuk kerja rumah tangga di Dubai. Plak. Sebuah tamparan mendarat keras di pipinya. Kamu pikir hidup ini semudah brosur? Teriak Burika. Mulai sekarang, kamu milik kami. Tangis Dinda pecah. Ia berusaha lari ke pintu, tapi 2 pria bertato langsung menahannya dan menyeretnya ke sebuah ruangan kecil yang gelap dan pengap. Bau keringat dan urin menusuk hidung. Di dalam ruangan itu, hanya ada matras tipis dan rantai besi di dinding. Pintu dikunci dari luar. Gelap. Sunyi. Hanya napas berat dan tangis teredam yang terdengar. Dinda meringkuk sambil memeluk lututnya. Ya Tuhan, ini bukan Dubai, ini bukan kerja rumah tangga, ini penjara. Malam itu, salah satu teman sekamarnya, Sri, dibawa keluar oleh pria bertato. Ia memberontak, berteriak, tapi tak ada yang peduli. Beberapa jam kemudian, Sri kembali dalam kondisi hancur. Bibirnya sobek, matanya lebam, tubuhnya gemetar hebat. Mereka memperkosa aku, isaknya sambil memeluk Dinda. Kita bukan TKW, kita dijual, Din, kita dijual. Dinda hanya bisa mematung. Dunia runtuh. Ia ingin pulang. Ia ingin ibunya. Tapi satu-satunya yang menemaninya saat ini hanyalah ketakutan yang menempel erat seperti bayangan gelap yang tak bisa diusir. Pagi datang tanpa cahaya. Matahari memang terbit, tapi di kamar sempit itu, gelap tak pernah benar-benar pergi. Dinda duduk memeluk lutut, menatap tembok kusam yang dingin. Di sampingnya, Sri masih terguncang. Luka di bibirnya belum mengering, tapi yang paling parah adalah luka yang tak tampak, luka di dalam jiwa. Pintu besi terbuka keras. 2 pria masuk sambil membawa rantai kecil. Yang rambut panjang, ikut. Salah satu dari mereka menunjuk Dinda. Tidak. Jangan. Aku nggak mau, jerit Dinda sambil mundur ke sudut. Tapi usahanya sia-sia. Mereka menyeretnya keluar, menutup mulutnya dengan kain, dan membawanya ke ruangan berbeda, lebih besar, lebih terang, dan lebih menjijikan. Di tengah ruangan itu ada kamera, lampu sorot, dan kursi kulit merah. Di sudut ruangan, ada layar besar yang menunjukkan wajah-wajah pria asing yang sedang menawar, seolah Dinda adalah barang dilelang. Perawan. Usia 24. Baru datang dari Indonesia. Tubuh mulus. Siapa mau coba pertama?
Teks itu muncul di layar, dan harga mulai muncul, $3.000 Amerika, $3.500 Amerika, $4.000 Amerika. Dinda menjerit dan memberontak sekuat tenaga. Tapi tubuhnya ditahan. Seorang wanita asing masuk, dandanan menor, sikap dingin, dan mulai mencuci wajah Dinda, mengoleskan lipstik, dan memakaikan lingerie murahan. You smile. Or I punish you. Tidak. Aku bukan barang. Aku mau pulang, teriak Dinda. Tiba-tiba, suara tamparan terdengar keras. Wanita itu menampar pipi Dinda lalu menarik rambutnya. Buka mata. Senyum. Atau kamu dikasih ke pelanggan paling sadis. Dinda akhirnya lemas. Ketakutan mengalahkan harga diri. Ia hanya bisa menangis dalam diam saat tubuhnya diputar seperti boneka, dipamerkan ke layar, lalu ditarik kembali ke ruangan asal setelah seorang pria tua dari Timur Tengah mengonfirmasi pemesanan. Dinda menangis dalam pelukan Sri malam itu. Tangis yang bukan hanya karena takut, tapi juga karena rasa jijik terhadap dirinya sendiri. Ia merasa tubuhnya tak punya arti lagi. Harga dirinya dihancurkan oleh angka-angka yang muncul di layar. Sri, aku nggak kuat, aku mau mati aja, bisiknya. Kita harus bertahan, Din. Kita harus kabur. Kalau nggak, kita akan hancur semua. Malam itu, untuk pertama kalinya, ada seberkas api kecil yang menyala dalam dada Dinda. Api perlawanan. Ia mulai memperhatikan seluk-beluk rumah itu. Pintu-pintunya. Jadwal penjagaan. Celah untuk kabur. Tapi saat mereka nyaris menemukan kesempatan, pada malam penjaga tertidur karena mabuk, tiba-tiba. Sri ditarik dari tempat tidur. Seorang penjaga berdiri dengan wajah penuh amarah dan cambuk di tangan. Kalian pikir bisa kabur? Kalian pikir kami bodoh? Sri diseret keluar. Dinda mengejar, berteriak, memohon. Tapi pintu ditutup keras di depan wajahnya. Suara cambukan terdengar berkali-kali. Diselingi jeritan Sri. Dinda tak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Di lantai, ia melihat sehelai rambut Sri yang tercabut dan menempel di bekas darah yang menetes dari pintu. Tuhan, kalau Engkau masih ada, tolong aku, tolong kami. 2 hari setelah Sri dihukum, Dinda nyaris tidak berbicara. Tubuhnya ada, tapi pikirannya kosong. Setiap suara langkah di lorong membuatnya gemetar. Setiap pintu terbuka menimbulkan ketakutan bahwa namanya akan dipanggil. Dan ketakutan itu menjadi nyata. Pagi itu, pintu kamarnya dibuka. Seorang pria lokal masuk, mengenakan jas rapi. Penampilannya berbeda dari pria-pria penjaga rumah itu, lebih bersih, lebih tenang. Tapi senyumnya justru membuat Dinda lebih takut. Di belakangnya, Burika muncul lagi, kali ini dengan nada manis. Dinda, hari ini kamu beruntung. Ada pelanggan VIP. Orang penting. Kalau kamu layani baik-baik, hidupmu bisa berubah. Dia bisa beli kamu penuh dan bawa kamu keluar dari sini. Dinda menunduk. Ia tahu itu bukan tawaran kebebasan. Itu hanya perpindahan penjara dari satu kandang ke kandang lainnya. Mobil hitam berlapis kaca membawa Dinda keluar malam itu. Ia tak tahu kota apa ini. Jalanan tampak sibuk, tetapi ia tidak berani berteriak. Tangannya diikat. Mulutnya diberi ancaman sejak dari rumah. Sekali kamu coba kabur, temanmu yang di dalam mati. Mobil berhenti di sebuah bangunan mewah, seperti hotel tapi lebih tertutup.
Ia dibawa naik ke lantai atas, ke sebuah ruangan luas dengan balkon dan lampu gantung kristal. Di sana, pria yang membelinya sudah menunggu. Bertubuh gemuk, bermuka licin, mengenakan jas gelap. Saat ia bicara, aksennya menunjukkan bahwa ia berasal dari Timur Tengah. "Namamu Dinda, ya? Kamu muda, cantik. Aku suka. Kita nikmati malam ini, lalu kita bicara masa depanmu." Ia bicara dengan sopan. Tapi tangan dan matanya tak pernah berhenti menjelajah tubuh Dinda, seolah dia memang hanya benda. Dinda mencoba bicara. "Tolong, saya hanya ingin pulang. Saya tidak mau kerja seperti ini." Politikus itu tertawa kecil. "Pulang? Gadis kecil, kamu sudah dijual. Kamu bukan milik siapapun kecuali jaringan kami. Tapi, jika kamu menyenangkan aku malam ini, aku bisa beli kamu seutuhnya dan simpan di villa pribadiku. Di sana, kamu hanya melayaniku. Bukan banyak orang. Bukankah itu lebih baik?" Ketegangan di dalam dada Dinda memuncak. Ia merasa seperti tercekik. Ia bisa saja menyerah, menerima perlakuan lebih baik sebagai milik pribadi pria ini. Tapi di kepalanya hanya ada wajah ibunya. Dan Sri. Saat pria itu mulai membuka bajunya dan menarik Dinda ke sofa, naluri bertahan hidupnya meledak. Brak! Dinda menyambar lampu meja dan menghantamkan ke kepala pria itu sekuat tenaga. "Tang! Duar!" Pria itu terkapar. Darah menetes dari pelipisnya. Dinda gemetar, panik, tapi instingnya berkata, "Lari!" Ia meraih tas yang tergeletak di lantai, milik pria itu. Di dalamnya ada dompet, ponsel, dan kartu identitas. Dinda tak sempat berpikir. Ia hanya berlari ke lorong, mencari lift, tangga, apapun. Tapi petugas hotel sudah tahu. Dua pria berseragam mengejarnya. Ia masuk ke lorong pelayan, menyelinap ke dapur, dan keluar lewat pintu belakang. Hujan turun deras, menutupi langkah dan napasnya yang kacau. Di jalan, ia berlari tanpa arah. Tak tahu kota mana ini. Tak tahu kemana harus pergi. Tapi untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, ia bebas. Meski hanya untuk sementara. Dinda duduk di ruang kecil kedutaan, selimut menutupi tubuhnya, tangan masih gemetar. Seorang staf perempuan, Bu Ratna, membawakan teh hangat dan mencoba menenangkan. "Kamu sekarang aman, Dinda. Di sini kamu di wilayah Indonesia. Mereka tak bisa menyentuhmu." Tapi Dinda hanya menatap kosong. Mereka bilang kalau aku kabur, keluargaku yang akan dihancurkan. Bu Ratna terdiam. Ia tahu, jaringan sindikat perdagangan manusia yang Dinda hadapi bukan kelompok kecil. Mereka punya koneksi politik, uang, bahkan aparat setempat. Dan memang, ancaman itu nyata. Di kampung halaman Dinda, Tulungagung, Jawa Timur. Ibu Dinda, Bu Yanti, sedang menyapu halaman rumah ketika dua pria asing turun dari mobil hitam berplat Jakarta. Mereka tersenyum sopan, tapi tatapan mata mereka tajam. "Bu Yanti, kami perwakilan dari agensi Dinda bekerja. Kami hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja di sini." Bu Yanti mengangguk ragu. Tak lama kemudian, tetangga Dinda datang dan mulai bertanya-tanya. Pria-pria itu pun segera berpamitan, tapi sebelum pergi, salah satu dari mereka berbisik pelan. "Sampaikan ke anak ibu, kalau dia buka mulut, rumah ini akan terbakar. Dan bukan cuma rumahnya." Malamnya,
Bu Yanti menerima SMS dengan gambar rumahnya dari sudut jauh. Ia menangis dalam diam, lalu menelepon nomor yang pernah diberikan Dinda sebelum berangkat ke luar negeri. Ternyata itu nomor staf perekrut. Tidak aktif. Kembali ke kedutaan. Dinda mendapat kesempatan bercerita secara lengkap. Ia menceritakan soal pemalsuan dokumen, penyiksaan, pemerkosaan, penjualan paksa, hingga pelariannya. Tapi yang membuat petugas terdiam adalah pengakuan tentang si politikus besar yang menjadi pembeli dirinya. Kalau ini kita laporkan terbuka, kamu bisa dibunuh, Dinda, kata seorang petugas laki-laki dari Unit Perlindungan WNI. Mereka punya kaki sampai ke sini. Bahkan mungkin ada di dalam sistem kami. Suasana tegang. Dinda diminta diam dulu, agar proses berjalan. Tapi Dinda mulai resah. Ia merasa hanya dipindah dari satu ruang terkunci ke ruang lainnya. Ia hanya ingin satu hal. Saya mau pulang. Ke ibu saya. Tapi malamnya, saat ia sendirian di kamar perlindungan, muncul panggilan video di ponsel sementara yang diberikan pihak kedutaan. Tak dikenal. Dengan ragu ia angkat. Layar menampilkan wajah seorang pria dari jaringan, mengenakan masker, dan di belakangnya Ibu Dinda. Diikat. Mulut disumpal. Matanya memohon. Dinda, kalau kamu buka mulut, ibumu akan jadi berita esok hari. Kita bisa bakar dia, kita bisa jual dia. Kamu tahu kita bisa. Tangkapan layar itu hancurkan ketenangan Dinda. Tidak, teriaknya, melempar ponsel ke dinding, jatuh menangis histeris. Petugas datang, mencoba menenangkan. Tapi Dinda hanya bisa menangis. Mereka pegang ibu saya, mereka tahu semuanya, kalian bilang saya aman, tapi mereka masih bisa masuk sampai ke rumah saya. Konflik meningkat. Dilema diam atau melawan. Keesokan harinya, pihak kedutaan mendesak Dinda untuk tetap bersaksi. Tapi Dinda kini berubah. Ia mulai menarik diri, tak mau bicara, tak mau makan. Sampai akhirnya Bu Ratna memutar strategi. Ia menunjukkan Dinda video pendek. Rekaman dari tempat penampungan TKW ilegal di negara itu. Di dalamnya terlihat Sri, teman sekamarnya dulu, masih hidup, tapi dipasung dan dilecehkan. Sri masih hidup, Din. Dan dia akan terus menderita, kecuali kamu bicara. Dinda menunduk. Di satu sisi, jika bicara, ibunya terancam. Jika diam, banyak gadis seperti dirinya akan terus dijual dan disiksa. Malam itu, ia tulis sepucuk surat untuk ibunya. Ibu, jika aku harus mati agar mereka berhenti menyakiti gadis-gadis seperti aku, biarlah. Tapi kalau ibu selamat, itu cukup bagiku. Doakan aku kuat. Ia beri surat itu pada Bu Ratna. Saya siap bersaksi. Tapi lindungi ibu saya. Apapun caranya. Pagi itu, langit tampak cerah, namun dada Dinda terasa sesak. Ia mengenakan setelan sederhana warna abu-abu, wajahnya dipulas tipis oleh staf kedutaan agar tampak tenang. Tapi di balik semua itu, tubuhnya gemetar. Hari ini ia akan bersaksi, secara resmi, di hadapan tim investigasi gabungan dari Kedutaan Indonesia, Interpol, dan beberapa aktivis HAM. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa menjadi peluru, baik untuk menyelamatkan gadis-gadis lain, atau justru menghancurkan hidupnya dan ibunya. Kami akan rekam. Tapi wajahmu akan disamarkan. Nama samaran akan digunakan. Ini demi keamanan, jelas Bu Ratna. Tapi Dinda menggeleng.
Saya mau bicara sebagai diri saya sendiri. Saya sudah terlalu lama dipaksa diam. Kalau saya mati pun, saya ingin mati sebagai Dinda. Semua yang hadir menunduk, terdiam. Perempuan muda ini bukan hanya korban, dia pejuang. Kesaksian yang mengguncang. Dinda menceritakan semuanya. Nama-nama yang ia hafal. Tempat penampungan. Pria-pria yang membeli. Politik korup yang menyekap dan memperkosanya. Perjalanan kabur. Hingga video ancaman terhadap ibunya. Selama hampir 2 jam ia berbicara tanpa henti, hanya sesekali berhenti untuk mengusap air mata. Beberapa petugas menangis diam-diam. Para aktivis mencatat setiap detail dengan penuh perhatian. Lalu, salah satu penyelidik Interpol bertanya, "Apakah kamu bersedia bersaksi di pengadilan internasional?" Dinda menatapnya lekat. "Kalau dengan itu saya bisa bebaskan Sri dan perempuan-perempuan lain, saya bersedia." Tapi neraka belum selesai. Malam harinya, saat Dinda dipindahkan ke rumah perlindungan rahasia, konvoi kendaraan yang membawanya dicegat oleh 2 mobil tak dikenal. Tembakan pertama memecah kaca belakang mobil. Serangannya mulai. "Lindungi dia," teriak petugas. Pengemudi segera memutar arah. Mobil zigzag melintasi lorong kota. Dinda menunduk di kursi belakang, tubuhnya menggigil. Salah satu pengawal terluka. Mobil yang mengejar terus menembak. Tapi untungnya, satu mobil polisi lokal yang bekerja sama dengan kedutaan berhasil memblokir jalur. 3 pria bertopeng ditangkap. Salah satu dari mereka membawa foto Bu Yanti, ibu Dinda. Itu jadi bukti bahwa mereka memang mengincar keluarganya. Di kampung, ancaman kembali datang. Sementara itu, Bu Yanti terus dijaga oleh polisi desa dan satuan khusus dari Kemenlu. Tapi malam hari itu, seekor ayam milik mereka ditemukan tergantung dengan leher terpotong. Di bawahnya, sebuah kertas. "Lidah anakmu panjang. Kami potong satu persatu." Ketegangan memuncak. Tapi aparat bersikeras menjaga. Warga sekitar pun mulai mendukung. Banyak tetangga yang berjaga di rumah Bu Yanti. Solidaritas tumbuh dari ketakutan. "Kita semua punya anak perempuan, Bu Yanti. Kita jaga rumah ini sama-sama." Sidang internasional. Dinda akhirnya hadir secara daring di pengadilan internasional. Namanya dipanggil. Wajahnya muncul di layar besar di ruang sidang Den Haag. Di hadapan para hakim, diplomat, pengacara, dan wartawan internasional, Dinda memberikan kesaksian yang memukul dunia. "Nama saya Dinda Pramesti. Saya warga negara Indonesia. Saya bukan barang. Saya manusia. Tapi saya dijual, diperkosa, dipukuli, dipaksa. Saya bukan satu-satunya. Ada ratusan gadis seperti saya. Beberapa mati. Beberapa hilang. Beberapa masih dipaksa melayani pejabat dan tokoh berkuasa. Saya di sini bukan untuk menyelamatkan diri saya, tapi menyelamatkan mereka yang belum bisa lari." Sidang hening. Tak ada suara. Lalu suara tepuk tangan terdengar dari deretan aktivis dan organisasi perempuan. Akhirnya, harapan. Berkat kesaksian Dinda, jaringan mulai runtuh. Madam Lin ditangkap di Malaysia. Politikus korup itu dipanggil ke pengadilan dan dinonaktifkan. Beberapa lokasi penampungan ilegal digerebek. Sri dan beberapa TKW lainnya berhasil diselamatkan dari tempat penyekapan. Dinda sendiri akhirnya dipulangkan ke Indonesia dengan pengamanan penuh.
Di Bandara Soekarno-Hatta, ia disambut Bu Yanti yang tak bisa menahan air mata. "Anakku, anakku, kamu hidup." "Aku hidup, Bu, dan aku bebas." Dinda kini aktif menjadi pembicara dan aktivis untuk kampanye melawan perdagangan manusia. Kisahnya ditulis dalam banyak artikel, menjadi pelajaran bagi ribuan calon TKW. Tapi bekas luka itu tak pernah benar-benar hilang. Ia menatap setiap senja dengan mata yang dalam. "Aku bisa saja mati. Tapi aku memilih melawan. Karena diam lebih mematikan dari peluru."